Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKY Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKY Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Apa perbedaan Calvinis dan Hyper Calvinis? Mohon penjelasannya Pak Esra, terima kasih. Ya, sebenarnya ajaran Calvinis itu adalah ajaran atau teologia yang mengikuti paham teologia dari John Calvin secara umum. Itu seperti misalnya Lutheran, yaitu mengikuti paham Martin Luther. Wesleyan ikut ajarannya John Wesley. Arminian ikut ajarannya Yakobus Arminius. Nah, Calvinis itu adalah ajaran yang mengikuti ajaran teologi John Calvin, seorang teolog reformasi dari orang Prancis yang melayani di Swiss. Nah, ajaran Calvinis itu banyak dianut oleh gereja-gereja Protestan, dan yang paling terkenal itu adalah ajaran tentang kedaulatan Allah. Jadi Calvinis itu mengajarkan bahwa Allah itu berdaulat atas segala yang ada di dalam dunia ini, dan dia bahkan menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Tidak ada yang namanya kebetulan di kolong langit ini. Semua diatur oleh Allah. Bahkan Allah punya rencana itu dibuat di dalam kekekalan, dan sudah mencakup semuanya, dan rencana Allah itu tidak bisa gagal ya, termasuk baik rencana keselamatan maupun juga rencana kepada kita masing-masing pribadi. Nah, karena itu sampai hal-hal yang terkecil, hal-hal yang remeh pun itu tidak bisa terjadi di luar ketetapan atau rencana dari Tuhan. Nah,
Kalau begitu persoalannya, maka akan muncul suatu masalah di manakah peran dari manusia, di mana tanggung jawab dari manusia. Nah, disinilah kita memikirkan relasi antara penetapan Allah atas segala sesuatu dan kebebasan free will tanggung jawab manusia. Di dalam Calvinisme diajarkan bahwa memang Allah menetapkan segala sesuatu. Tetapi manusia tidak lantas menjadi robot yang hanya diprogram untuk melakukan apa yang Allah rencanakan. Walaupun Allah merencanakan segala sesuatu, tapi manusia tetap bebas. Misalnya di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa ya manusia menimbang-nimbang dalam pikirannya, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Nah, bahwa dia bisa menimbang-nimbang itu menunjukkan bahwa kebebasannya tetap ada. Tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan, itu menunjukkan bahwa memang ada ketetapan dari Tuhan. Nah, memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan harus ada, itu ketetapan Tuhan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya menunjukkan bahwa manusia tetap bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Contoh lain adalah seperti Yudas. Yudas itu telah ditetapkan untuk mengkhianati Yesus. Anak manusia harus pergi seperti yang telah ditetapkan. Tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Artinya ada ketetapan bagi Yudas, tetapi tidak berarti bahwa Yudas tidak bertanggung jawab. Jadi nanti mengapa demikian, itu ada penjelasan yang lebih dalam tentang itu. Tapi itulah inti dari ajaran Calvinisme. Sementara itu hyper Calvinis, dia Calvinis tapi dia hyper. Nah, karena itu maka dalam hyper Calvinis, sementara Calvinis menekankan keseimbangan antara ketetapan Tuhan dan tanggung jawab manusia, maka hyper Calvinis itu membuang tanggung jawab manusia. Nah, karena Tuhan sudah tetapkan segala sesuatu, lalu untuk apa saya melakukan ini dan melakukan ini? Kalau saya sakit, untuk apa saya ke dokter? Toh kalau Tuhan sudah tetapkan saya mati, ya saya mati biarpun saya ke dokter. Atau kalau saya ditetapkan untuk tidak mati, maka tidak ke dokter pun saya tidak akan mati. Waktu mau ujian, belajar atau tidak. Kalau Tuhan tetapkan saya lulus, ngapain saya belajar? Tidak belajar pun kalau Tuhan tetapkan saya lulus, ya saya lulus, ya kan? Tapi kalau saya tidak belajar, ya, kalau saya belajar tapi Tuhan bilang saya tidak lulus, ya saya tidak lulus. Jadi akhirnya manusia menjadi pasif dan tidak mau melakukan apa-apa, lempar semua pada ketetapan Tuhan. Nah, Calvinis tidak demikian. Contohnya dalam hal penginjilan. Dalam hal penginjilan, ya Tuhan memang punya orang-orang pilihan yang dia tetapkan untuk menerima keselamatan. Tapi karena kita tidak tahu siapa yang ditetapkan oleh Tuhan, maka bagi orang Calvinis, Injil tetap diberitakan pada semua orang. Nanti orang-orang pilihanlah yang akan merespon itu dengan menjadi percaya. Tapi hyper Calvinis tidak mau. Kalau orang sudah ditetapkan Tuhan untuk selamat, ya dia selamat. Untuk apa kita penginjilan lagi? Ya, kan ketetapan Tuhan tidak mungkin gagal. Karena itu biarlah kita tidak usah injili pun, nanti orang pilihan itu toh akan selamat juga. Nah, itu contoh ya. Jadi hyper Calvinis itu akhirnya lebih jatuh kepada fatalisme dan pasif di dalam kehidupan. Sementara Calvinisme itu di satu sisi dia menekankan kedaulatan Allah, penetapan Allah atas segala sesuatu, tapi di sisi yang lain dia menekankan kebebasan manusia dalam bertindak. Contohnya begini. Yudas itu memang ditetapkan untuk mengkhianati Yesus. Tapi pada waktu Yudas mengkhianati Yesus, itu bukan Tuhan yang suruh dia untuk mengkhianati Yesus. Dia mengkhianati Yesus dari diri sendiri. Karena dari diri sendiri maka dia tetap bertanggung jawab. Celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Jadi ada banyak poin tentang perbedaan Calvinisme dengan hyper Calvinis. Tapi itu kira-kira yang menjadi dasar itu pada peranan tanggung jawab manusia di hadapan ketetapan Allah. Demikianlah jawabannya dari air terjun Piso-Piso di Sumatera Utara. Saya Pendeta Isra Soro ucapkan shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian.